Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala alihi wa ashabihi wa mawalah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'da. Sobat-sobat Naga Bumi dimanapun Anda berada, bro semuanya, dimanapun Anda berada. Sebelum saya menyampaikan apa yang ingin saya sampaikan, kami Naga Bumi mengucapkan permintaan maaf kepada seluruh masyarakat desa yang pernah kami sambangi berhubungan dengan ada COVID, maka kami belum bisa mendatangi desa-desa Anda semua yang request kepada Naga Bumi untuk menelusuri semua misteri. Sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tapi insya Allah ketika nanti corona sudah dikondisikan, maka kami akan menelusuri semua misteri yang ada di desa-desa Anda semua. Terima kasih. Dan karena adanya COVID ini, maka kami akan bercerita untuk mengobati rindu semua fan-fan Naga Bumi. Dan cerita kali ini saya tujukan untuk Desa Dukuh Randu dan Harjasari, karena di situ saya pribadi ada cerita di situ untuk pribadi saya. Namun sebelumnya saya menyampaikan salam-salam kepada seluruh warga Dukuh Randu. Ya, apa kabar Dukuh Randu ya? Kami akan bercerita. Dan yang kedua desa sebelahnya, yaitu Desa Harjasari. Betul ya? Betul. Ya semuanya, warga Harjasari, salam dari Naga Bumi untuk Anda semua. Terutama untuk Bapak Lurah Harjasari, Sesepuh Harjasari, dan seluruh Ustadz Kiai Desa Harjasari, dan seluruh sesepuh Desa Dukuh Randu,
seluruh Ustadz Kiai Dukuh Randu, dan khususnya salam hormat kami untuk Bapak Lurah Dukuh Randu. Nah, ini ceritanya begini. Pemirsa semua, untuk mengobati rasa rindu dua desa itu kami akan bercerita, yaitu cerita saya pribadi. Cerita itu kalau saya ingat-ingat itu saya masih muda. Sekitar umur 20 tahun itu ya. Jadi saya masih muda banget. Masih apa itu bahasanya ya? Sombong ya. Masih galgil, bahasa sini galgil, masih pokoknya nggak mau tahu siapa yang menghalangi langkahku, saya babat semua gitu. Itu masa muda saya itu seperti itu. Tapi sekarang enggak, saya udah tua ya. Jadi sekarang sudah merunduk begini. Nggak mau sombong-sombongan lagi, nggak mau gelut-gelutan lagi, nggak mau. Itu sekarang. Nah, ketika itu kejadiannya itu sekitar tahun 95-an. 95 kurang lebih ya. Waktu itu saya sedang duduk di depan rumah saya. Sekitar jam 1 malam. Saya duduk di situ menghadap ke jalan. Nah, kalau Anda pengen tahu hadapnya rumah saya itu, hadap rumah saya itu ke selatan. Ya. Jadi saya duduk itu hadap ke selatan. Di depan rumah saya itu ada jalan. Gang namanya. Luas itu di situ. Saya duduk sendirian di situ. Itu saya, bahasa Tegalnya itu saya itu kawengi, dikawengi ya. Saya itu diperlihatkan makhluk-makhluk halus, jin ya. Saya itu ditampakkan jin. Nah, saya lihat ke depan itu banyak rombongan-rombongan orang berjalan kaki. Ada yang bawa apa itu namanya ya, kasur, sofa, bahasa sini sekarang sofa ya namanya ya. Itu untuk tidur, itu untuk tidur. Spring bed. Ya, spring bed kalau orang sini bilang. Ada yang bawa wedus, kambing. Ada yang bopong anak. Saya pantau terus itu. Dengan wajah yang murung, dengan wajah yang ketakutan, itu mereka saya perhatikan, terus perhatikan. Jadi dari ada arah timur itu, dari rumah saya itu timur, terus ke apa itu, kulon, barat ya. Kurang lebihnya itu rombongan itu jaraknya itu 1 kilo lebih itu. Melaku ke arah barat. Tes. Saya perhatikan terus itu, batin saya itu ngomong gini, ini kenapa banyak orang rombongan itu wajahnya itu ketakutan, pakaiannya itu compang-comping. Ada yang luka, ada yang luka terbakar, ada yang luka kena pukulan gitu loh. Saya perhatikan terus itu dari arah timur ke barat. Nah, yang menjadi saya apa itu namanya ya, terenyuh, itu yang terakhir sekali itu orang tua
laki-laki ya, terus perempuan, kelihatannya itu satu keluarga itu. Nah, anak perempuannya itu nuntun. Jadi kedua orang tuanya itu disikap itu bahasa sininya apa ini? Dirangkul. Karena apa? Jalannya itu sangat kesulitan. Gini kakinya, seakan-akan lara gitu loh, ya, begitu. Dan jarak dari gerombolan mereka itu agak jauh, hampir 200 meter. Makanya saya kasihan, ini orang tertinggal ini. Tertinggal dari rombongan karena orang tuanya yang terluka, ya. Ini saya kasihan bener ini. Nah, pas di depan saya panggil ketiga orang itu. Wahai orang tua, mampir dulu ke tempat saya. Kenapa kejadiannya kok tragis bener seperti ini? Nah, akhirnya ketiga orang itu, yaitu satu laki-laki orang tua ya, kedua itu perempuan. Ini suami istri ini. Dan yang masih remaja itu perempuan. Itu cantik bener itu. Cantik bener itu anak itu. Nah, kemudian saya nanya kepada bertiga itu, dan yang jawab itu anaknya yang perempuan. Saya tanya sama perempuan itu, gadis itu, wahai anak gadis, siapa nama kamu dan kenapa terjadi seperti ini? Nah, kemudian anak gadis itu menjawab, nama saya itu Siti. Kalau nggak salah itu Siti ya namanya. Masih remaja ini. Ya kurang lebih umurnya itu sama saya 18-20 itu sama. Nah, kemudian dia menceritakan kenapa terjadi peristiwa tragis. Nah, dia itu bercerita, ini begini Mas, desa kami itu diserang dua makhluk, yaitu bangsa jin. Berarti ada dua makhluk yang menyerang desa itu. Nah, kemudian saya tanya, kamu ini dari bangsa apa? Saya itu bangsa jin Mas. Loh, kok kenapa saya tahu? Saya itu manusia gitu. Ya, dia bilang mungkin mata Anda tajam gitu, sehingga mengetahui rombongan kami. Memang begitu, betul. Nah, kemudian dia melanjutkan ceritanya. Desa saya itu diserang. Itu ada jin raksasa itu dua. Ya, besar-besar, tinggi besar. Itu menyerang desanya. Satu desa itu diobrak-abrik dua jin itu. Raksasa semua. Dibakar semua itu sehingga luluh lantak. Nah, kemudian kenapa saya tanya kepada gadis itu, kenapa desa Anda diserang? Kami nggak tahu. Tiba-tiba saja kedua jin raksasa itu menyerang desa kami, sehingga kami tidak sempat melawan. Karena begitu kedua raksasa jin itu datang, itu langsung membakar desa kami. Akhirnya kami itu boyong. Bahasa Indonesianya apa boyong? Pindah ya, pindah rumah. Lah saya tanya, lah ini mau kemana? Saya tanya begitu, ini mau kemana boyongnya pindahnya? Kami nggak tahu Mas mau kemana. Pokoknya kami jalan, begitu capek kami liren, nanti jalan lagi. Nah, kami istirahat. Jiwa muda saya, jiwa penolong saya itu waktu itu bangkit. Kemudian saya gembor itu rombongan tadi, berhenti semua, tunggu.
balik ke sini. Saya itu bilang begitu, pakai tenaga dalam itu, kan suaranya kan itu. Wah, itu. Gembor semua itu akhirnya apa? Mereka itu datang di depan rumah saya. Itu kumpul satu desa itu di rumah saya itu. Satu desa jin itu loh, ya. Kalian semua tunggu di sini, saya bilang begitu. Sebelum saya datang kemari, kamu tunggu di sini. Kamu mau makan di sini bebas. Wah, waktu itu saya carikan itu makanan banyak sekali. Saya cari di Mantran. Terus yang saya ingat itu di situ itu Blok Siranda itu ada apa ya? Warung sate itu. Ada warung sate di situ besar-besar itu. Saya borong semua di situ. Makan semua di sini. Jangan pergi-pergi sebelum saya datang. Saya bilang begitu. Kemudian saya memerintahkan kepada gadis itu untuk apa itu ya, memberi itu makanan-makanan yang saya datangkan di situ. Itu namanya Siti, itu cantik sekali kalau saya ingat itu. Sampai sekarang itu masih merindukan saya. Jadi saya itu banyak dirindukan bangsa jin itu. Gadis-gadis jin itu cantik-cantik yang saya lihat. Nah, kemudian saya bilang sama kubunya, ada lurahnya itu, lurahnya juga ikut boyong, pindah. Ya, saya bilang gini, Pak Lurah, Anda sebagai sesepuh di sini, tolong jaga rakyat Anda. Saya akan ke desa Anda untuk membereskan semua kejadian ini. Nah, itu begitu. Nah, ketika saya bertanya nama desanya, Pak Lurah, nama desa Anda itu apa? Kan begitu. Saya lupa itu bangsa desa bangsa jinnya itu namanya, saya lupa, udah lama sekali soalnya kejadiannya. Yang saya ingat itu desanya, sampai sekarang saya masih ingat. Itu desanya itu ini Duku Randu, ya. Ini Harjo Sari. Lah, di tengah-tengah antara apa itu tadi? Duku Randu dan Harjo Sari, itulah desa mereka. Itu yang saya masih ingat. Tapi nama desa bangsa jinnya saya nggak tahu itu. Nah, kemudian gini. Kemudian saya pergi ke desa itu. Plus, biasa pakai apa itu namanya? Bukan, lolos ya, lolos sukma ya. Saya ke situ, set di situ